Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, dimanapun Anda dan berada. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, dan apapun aliran Anda. Kita satu bersaudara, bangsa Indonesia. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah ba'da subuh, hari Isnin, tanggal 18 Maret 2024. Di sini saya hendak mencoba menyampaikan sesuatu, yaitu surat Ali Imran ayat 160. Namun sebelumnya saya ungkapkan bahwa kita ini adalah orang yang biasa, selalu mendengar yang biasa-biasa saja, selalu melihat yang biasa-biasa saja, selalu merasa yang biasa-biasa saja, selalu berpikir yang biasa-biasa saja. Jarang kita mau masuk dan menyelami sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan jika kita mau menyelam dan masuk kepada yang biasa-biasa saja, biasanya kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Itulah ilmu ma'rifat, itulah ilmu hakikat, dan itulah ilmu tasawuf atau ilmu kehalusan budi dan akhlak. Nah, di sini kita coba membaca surah Ali Imran ayat 190. Di mana Allah berfirman, Rasul menyampaikan firman itu via nabinya yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayati lil ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian malam dan siang adalah suatu pertanda atau ayat bagi mereka yang punya akal untuk berpikir. Jadi Allah menurunkan Rasul, menyatakan Nabi, serta menurunkan kitab. Itu adalah bagi mereka yang berakal dan menggunakan akal untuk berpikir tentang isi kitab. Ingat, kitab itu bukan untuk dibaca saja, tapi untuk dipikirkan, untuk direnungkan, dan untuk diselami keberadaannya. Kenapa sedemikian? Karena kitab Quran, kitab hadis, semuanya berisikan tulisan, huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, dan sifatnya adalah keterangan. Keterangan. Benda yang diterangkan tidak ada dalam kitab. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir tentang apa yang ditulis pada kitab, apa sih bendanya, mana dianya, sudah kita akan tenggelam dalam lautan tafsir. Otomatis kita akan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ujung-ujungnya kalau tidak bisa-bisa, kita akan bertikai, kita akan berselisih, kita akan bertengkar. Akhirnya kita membuat kelompok-kelompok. Dan dalam kelompok itu pasti kita mengatakan kelompok kita lah yang baik, yang terbenar. Yang lain bisa jadi tidak baik, bisa jadi tidak benar, bahkan salah. Itu yang terjadi, saudaraku. Baik, kita masuk kepada bahasan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan langit, menjadikan bumi. Apa itu langit? Langit atas, bumi bawah. Apa itu langit? Langit tinggi, bumi rendah. Nah, itu. Jadi segala sesuatu itu terjadi disebabkan adanya kita, disebabkan keberadaan adanya kita. Sebagaimana yang pernah diinformasikan oleh Allah Rasul dalam sebuah ungkapan para mu'arifin. Seketika Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Dijawab oleh Rasul via nabinya,
Karena anasir angin telah memenuhi seluruh rongga pada kita. Dia telah memenuhi segala rongga pada kita. Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Jadi daging, kulit, bulu atau roma inilah yang sudah membungkus otak, tulang, dan urat. Di dalamnya ada rongga yang sudah diisi oleh anasir angin. Ya Rasulullah, mengapa timbul setan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Jadi oleh karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita, dia menutupi otak, tulang, dan urat, rongga serta darah, maka berbentuklah kita seperti sekarang ini. Nah, setelah kita berbentuk, kita banyak kehendak, kita banyak kebutuhan, udara, air, tanah, api, langit, bumi, makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, macam-macam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, yang kata ini disampaikan oleh Rasul via nabinya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu, karena kamu. Nah, itu. Nah, kenapa saya katakan alam semesta itu terjadi adalah karena kita, oleh adanya kita. Begitu wujud kasih sayang Allah untuk kita semuanya, supaya kita pahami. Oke. Jadi, kenapa ada cerita di luar diri? Itu bagi mereka yang hatinya belum terbuka untuk memahami apa yang ada dalam diri. Makanya Allah berkata, Dia jadikan langit, Dia jadikan bumi. Perbedaan siang dan perbedaan malam. Nah, sebenarnya itu memang ada untuk menjelaskan kepada kita apa yang ada di dalam kitab, keterangannya ada pada diri dan di dalam diri. Contoh misalnya, langit itu atas, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Dia menunjukkan kepada Allah. Dia menunjukkan kepada Allah. Dia menunjukkan kepada Rasul. Dia menunjukkan kepada roh kita. Dia di atas, dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Jadi kalau sudah cerita langit, berarti cerita tentang Allah, Rasul, dan roh kita. Nah, kemudian Allah berkata pula melalui Rasul dan via nabinya, Allah menciptakan bumi. Pada bumi itulah ada 4 anasir. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi itu cerita tentang antara roh dengan tubuh, saudaraku. Antara roh dengan tubuh. Roh itu bersifat dengan sifat Rasul. Rasul bersifat dengan sifatnya Allah. Apa sifat Allah yang ada pada Rasul? Apa? Nah, ada 7. Kodrat di Allah artinya kuasa, nyata di Rasul. Di kita ada itu? Ada. Namanya Qadirun. Tempat tegak sifat itu ada pada otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Yang kedua, sifat Allah itu irodat. Artinya Allah berkehendak. Nyata sifat ini pada Rasul. Ada pada kita? Ada. Namanya bukan irodat, tetapi maridun.
Tempat tegak sifat itu adalah pada daging, kulit, bulu atau roma pada kita yang membungkus otak, tulang, dan urat tadi. Semenjak ada daging, kulit, bulu atau roma tadi, maka kita berkehendak terhadap banyak hal. Itu saya katakan tadi, terjadinya langit dan bumi beserta isinya tuh, faktor pertamanya adalah keberadaan kita yang sudah bertubuh ini, saudaraku. Itu. Kemudian yang ketiga, sifat Allah adalah ilmu, tahu. Nah, nyata sifat itu pada Rasul. Di kita ada, tapi bukan ilmu, namanya alimun. Kalau Allah dan Rasul tahu, kalau kita bukan tahu, dikasih tahu. Makanya namanya alimun. Di mana makom sifat itu? Tempat tegak sifat itu di hati. Siapa di hati? Abdi fi qalbi mu'min, hambaku di hatimu itulah mukmin. Ruh. Nama lain pada ruh itulah alimun, saudara. Makanya di hati tempatnya. Kemudian yang keempat, Allah bersifat hayat. Nyata ia pada Rasul. Artinya hidup. Di manakah hidupnya Allah? Nyata di Rasul. Di kita namanya bukan hayat, tapi hayun. Tempat tegak sifat itu adalah di jantung. Walaupun roh kita off seketika tidur, seketika pingsan, tapi jantung tetap duk, duk, duk. Karena dia berfungsi menghidupkan tubuh badan jasad kita. Kalau roh menghidupkan pendengaran, penglihatan, perasaan, penciuman, pemikiran, dan gerak. Kemudian yang kelima, Allah bersifat samia. Nyata sifat itu pada Rasul, artinya dia mendengar. Di kita kan samia, tapi samiun. Tempat tegaknya adalah di telinga. Keenam, Allah bersifat basyir. Nyata pada Rasul, di kita kan basyir, tapi basyirun. Artinya melihat. Di mana tempat tegak sifat itu? Di mata. Kemudian yang ketujuh, Allah bersifat kalam, berkata. Di mana letak suara kata Allah? Nyata pada Rasul. Makanya Rasul itu menyampaikan suara kata Allah yang disebut dengan wahyu itu. Itu, saudaraku. Nah, di kita bukan kalam namanya, tetapi mutakalimun, berkata-kata. Tempat tegaknya atau makomnya pada lidah. Itulah sifat Allah yang ada pada Rasul, ada juga pada kita. Nah, sifat Rasul juga ada pada kita, yaitu sidik, artinya benar, amanah, hati dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan kebaikan dan kebenaran, fatonah, dia cerdik dan bijaksana. Ada juga pada kita. Kenapa? Karena Allah menjadikan Muhammad daripada dirinya. Dan kita terjadi daripada Muhammad. Makanya Muhammad berkata, Anna minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah. Sedangkan si mukmin itu, si roh itu, diri kamu itu, bermula daripada aku. Gitu, saudaraku. Nah, inilah langit tinggi. Dan inilah siang terang. Itu dia. Terang. Sedangkan bumi, di dalamnya ada 4 anasir tadi. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Inilah malam. Inilah gelap. Inilah kelam, inilah hitam. Dan inilah asfali safilin, asfal. Posisinya rendah. Kenapa? Karena padanya ada 4 sifat. Anasir angin itu sifatnya adalah pantang kerendahan. Pengennya tinggi. Tapi
api dan tidur angin. Angin itu pantang kelintasan maksud saya, maaf. Anasir angin namanya roh rehan, sifatnya pantang kelintasan. Tidak mau melihat orang lebih, orang pintar, orang kaya, orang sukses. Timbul kebenciannya, timbul iri dengkinya. Itu siapa saja yang punya tubuh ada sifat itu. Karena tubuh ini adalah bumi. Tubuh ini adalah rendah. Tubuh ini adalah malam. Tubuh ini adalah gelap. Tubuh ini adalah hitam. Karena sifat itu tadi. Ya. Yang kedua, anasir air. Pantang kerendahan. Pengennya tinggi saja. Hebat saja. Benar-benarlah dia. Hebat-hebatlah dia. Rapi-rapilah dia. Suci-sucilah. Orang lain tidak. Itu ada sifat itu pada setiap kita yang punya tubuh dan badan jasad. Tuh, saudara. Yang ketiga, anasir tanah. Ya, sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Sudah kaya, harta banyak, uang banyak, pangkat tinggi, masih juga mau mencoleng, mengambil hak orang, masih. Itu sifat itu ada pada setiap kita yang punya tubuh badan jasad, saudara. Oke. Yang keempat adalah anasir api. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Maka keempat anasir ini kalau disatukan, ya, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah disatukan, dia memunculkan 10 sifat. Ajib, ya, takjub pada dirinya sendiri. Ria, pamer dia tentang kelebihannya. Takabur, membesar-besarkan diri. Iri kalau ada saingan. Dengki, ingin menghancurkan saingan. Lalu apa? Dia menghasut orang. Jangan pilih Siano, pilih saya saja. Biar mantap, fitnah. Kenapa? Karena tamak. Tamak apa? Tamak kekuasaan, tamak jabatan, tamak sesuatunya. Kenapa? Karena loba. Terakhir disombong. Jadi 4 sifat tadi melahirkan 10 sifat. 4 tambah 10, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Dan 17 sifat itu ada pada setiap orang yang punya tubuh badan jasad. Makanya langit itu tinggi. Dia adalah Allah, Rasul, dan Ruh. Dengan sifatnya yang mulia dan agung. Bumi itu rendah. Dia adalah gelap. Dia adalah malam. Dia adalah hitam. Dia adalah asfal. Karena 17 sifat ini, saudaraku. Harus kita pahami itu. Makanya dikatakan waqtila fil laili wa nahari. Pertikaian, pertentangan, pergulatan, perperangan antara malam dan siang. Itu adalah tanda bagi kita yang berpikir. Itu adalah ayat. Yang berperang itu adalah ayat. Ayat apa? Ayat tulisan? Bukan. Itu ayat dalam dada, saudaraku. Makanya seketika Rasul berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Apa itu kitab ya Rasulullah? Quran. Apa itu Quran ya Rasulullah? Bal huwa ayatu bainatu fisudur alazina tala ilmi wa mayajadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Dia itu terang. Dia itu nur. Dia itu langit. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang yang zolim. Siapa itu zolim? Zolim itu adalah tubuh, badan, jasad. Dia adalah bumi. Dia adalah malam. Dia itu gelap. Nah, bertikailah kedua-dua ini. Berperang setiap hari. Bahkan setiap detik. Itu cerita kita, saudaraku. Menjelaskan tentang perperangan antara malam dengan siang, antara putih dengan hitam, antara baik dengan buruk yang ianya ada di tubuh kita masing-masing. Jadi Allah dan Rasul tidak berbicara tentang tubuh orang lain, tapi tubuh kita masing-masing.
Gitu. Nah, sebenarnya saya tidak akan menjelaskan masalah ini. Tapi sebelum kita pindah kepada bab lain, di surat Al-Fajr, surat nomor 89 ya, yaitu ayat 2, kita temukan kalimat walayali asyri, demi malam yang 10. Nah, itu. Demi malam 10 itu artinya demi kegelapan yang 10. Yang dia lahir daripada 4 sifat tadi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Digabung, maka dia melahirkan malam yang 10. Apa itu? Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Jadi dia kembali kepada malam, gelap, hitam, dan bermasalah. Nah, bumi itulah menyimpan 4 anasir. Anasir angin namanya roh rehan, anasir air namanya roh rahmani, anasir tanah namanya roh jasmani, anasir api namanya roh idafi. Inilah cikal bakal terbentuknya tubuh badan jasad manusia, yang di dalamnya ada manusia, saudaraku. Makanya wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Dia menjadikan batang tubuh yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi yang kafir itu siapa? Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang kafir itu adalah manusia. Siapa itu manusia? Yang terbuat dari 4 anasir tadi. Kenapa dia kafir? Karena dia menyimpan 17 sifat yang tidak disukai oleh Allah Rasul. Dia menentang, dia membangkang. Makanya dikatakan manusia itu kafir. Ya manusia apa saja. Manusia di mana saja. Apapun nama bangsanya, apapun agamanya, kalau dia adalah manusia pasti kafir. Itu. Sedangkan mukmin itulah ruh. Dia yang pernah menatap Allah, berhadapan dengan Allah, mendengar suara Allah, yang tidak nyata Allah, melainkan nyata Rasulnya. Itulah Muhammad. Seketika Muhammad bertanya, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, karena ruh melihat, mendengar, berhadapan langsung dengan Allah yang nyata adalah Muhammad. Maka dia menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Maka berbunyilah suara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang kulihat, tidak Allah yang kuhadapi, dan tidak Allah yang kudengar suaranya. Melainkan utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Jadi Muhammad itulah utusan Allah. Kenapa Allah mengutusnya? Tidak mungkin Allah berhadapan dengan kita. Tidak mampu kita berhadapan dengan Allah. Tidak mampu. Jangankan suara Allah, suara mayat yang ada di ringgo-ringgo saja, ditanduk orang waktu nak dibawa ke kubur, tidak mampu kita dengar. Kan Nabi sendiri mengatakan, kalau bukanlah takut karena kalian binasa, akan kumintakan kepada Allah supaya kalian mendengarkan bagaimana suara mayat seketika dibawa oleh orang dari rumahnya menuju kubur. Apa katanya? Kalau dia orang baik, dia akan berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau orang buruk, dia akan berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Nah, suara ini kalau kita dengar, hancur kita, binasa kita, mati kita. Apalagi suara Allah, apalagi melihat Allah. Wah, makanya masalah Allah, suara kata Allah bukan kapasitas kita, melainkan kapasitas Rasul. Karena Rasul adalah sifatnya Allah. Allah itu zat, Rasul sifat, sedangkan kita asma, nama. Berbeda dengan Rasul makom kita. Makanya kalau kita ingin berjalan kepada Allah, tidak bisa kalau tidak melalui Rasul. Itu sebabnya kenapa Rasul itu adalah wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Kan begitu. Nah, coba lihat, seketika kita ingin bertemu dengan Allah dalam sholat, kan azan dulu. Setelah azan kan berkata, apa kata kita? Apa doa kita? Allahumma Rabbah hazid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Ya Allah, yang memiliki seruan sempurna, sholat yang akan didirikan, hubungan rasa batin yang akan dibuat, hadirkan di engkau Muhammad
sebagai perantara antara aku dengan Engkau ya Allah. Itu kan kita yang mengatakan itu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan perintah Allah juga melalui Rasul via nabinya. Kenapa Pak Abu Fikri ngomong via Nabi? Apa maksudnya Pak Abu Fikri? Inilah yang saya katakan tadi. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Allah gaib, Rasul gaib. Supaya nyata bagaimana? Maka dibuatlah tubuh badan jasad. Itulah Nabi. Makanya suara Allah, kata Allah, perintah Allah, larangan Allah melalui Rasul via nabinya. Nabinya itulah yang nampak di kita itu. Gitu. Kalau sekarang bagaimana? Bukan Nabi sudah terkubur, melainkan warasatul anbiya. Siapa itu warasatul anbiya? Para reformis, para mujadid yang jumlahnya cuma 15 orang. Karena setiap 100 tahun diutus oleh Allah dan Rasul pembaharu. Dan Islam itu adalah 15 abad kata Nabi. Sekarang ada abad ke-15. Siapakah beliau? Cari sendiri. Baik. Nah itulah ceritanya itu. Tetapi yang akan saya sampaikan bukan surat Ali Imran ayat 190. Bukan. Itu hanya pembuka. Itu mukadimah. Nah saya pengen menyampaikan nasihat Allah dan Rasul untuk roh ini. Ya. Nasihat Allah dan Rasul untuk roh ini. Ada pada surat Wadduha. Ya. Wadduha itu awal siang. Awal siang. Nah, pada awal siang itulah kegelapan itu muncul, saudaraku. Sewaktu malam kita tidur kan, roh itu kan keluar dari tubuhnya itu, off dia. Tidak berfungsi semuanya. Seketika kita bangun, kita jaga, nah, artinya roh dikembalikan. Maka si malam tadi muncul. Ya, 17 sifat yang gelap hitam tadi muncul. Makanya seketika duha itu datang, walaili pun muncul. Nah, ini kalimatnya. Wadduha, demi waktu duha, demi momentum siang mulai berjalan. Artinya mulailah roh itu beraktivitas. Si terang tadi, si siang tadi, si langit tadi, si terang itu tinggi. Beraktivitas dia. Apa yang terjadi? Seketika duha itu datang, siang datang, kita beraktivitas, maka malam pun nyata. Apa itu malam? Itu tadi 17 sifat tadi. Yang hitam tadi, yang gelap tadi, ya ada pada tubuh badan jasad. Itu makanya terjadi perperangan antara yang malam dan siang, antara siang dan malam. Ya, dikatakan dalam surah Ali Imran itu waqtilafil laili wa nahar. Pertikaian malam dan siang, pertengkaran malam dan siang, perperangan malam dan siang. Nah, jadi seketika siang itu datang, kita kan terjaga itu, kita beraktivitas, maka malam pun menjelma. Nah seketika itu kita sibuk dengan berperang. Berperang. Ada yang mengajak kita kepada kebaikan. Itu sudah benar, karena kita adalah berasal dari kebaikan. Tapi yang membawa kita kepada buruk, ada. Itulah siang, itulah malam maksud saya. Itulah gelap, itulah sifat itu 17 tadi. Nah, tapi surah Wadduha ini menjelaskan seketika siang tadi, terang tadi, roh tadi telah mampu menjadikan malam itu sunyi. Malam itu diam. Malam itu menjadi teman, sahabat, saudaranya, mendukung aktivitas. Nah, itu tentang cerita surat Wadduha. Makanya bunyi begini, Wadduha, demi waktu duha, demi siang tidak bermulai. Kemudian walaili iza saja, demi malam seketika dia sunyi. Artinya malam itu sudah sunyi, tidak ada suara, tidak ada kata, dia sudah diam. Berarti malam ini sudah terbina, terdidik, terlatih oleh
siang. Makanya dia tidak macam-macam. Dia menjadi teman. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Apa itu ke bukit sama mendaki? Seketika ruh hendak sholat menuju Tuhannya. Ya. Si malam tadi, si gelap tadi, sifat 17 tadi tidak mau dia membawa kita ke bank, ke mall, kemana-mana. Dia sudah ikut sama. Makanya dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Alaq, Ara'aital lazi yanha abdan iza sholah. Ada tidak kamu melihat orang yang menghambat hamba untuk bertemu dengan Tuhannya dalam sholat? Ada tidak kamu melihat? Jawabnya tidak ada. Terasakah? Ya terasa. Itulah dia. Si malam tadi. Si gelap tadi. Si 17 sifat tadi. Nah, tetapi ini sifatnya sudah netral. Sudah baik, sudah benar. Dia sudah mengikut. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Jadi cerita Wadduha itu cerita itu, saudaraku. Ya. Jadi Wadduha demi waktu di mana siang mulai beraktivitas, walaili iza saja, demi malam yang sudah tenang, sudah sepi daripada sifat buruknya. Dia sudah membaur dengan sifat baik daripada terang itu. Apa nasihat berikutnya? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Artinya Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepada kamu. Nah, itu terjemahannya. Sengaja saya baca ini biar kita tidak salah paham. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah benci kepada kita. Yang ada adalah kita meninggalkan Tuhan dan kita membenci Tuhan. Pertanyaannya kapan? Seketika kita sedang sholat, kita keluar dari sholat. Nah itu, kita meninggalkan Tuhan itu. Akan kita sepakat, sholat itu adalah pertemuan hamba dengan Tuhannya. Ya kan? Seketika kita berhadapan dengan Tuhan, nyata ia pada Rasul. Kita keluar ke mall, ke bank, ke pasar. Ya kan? Nah, makanya kata Nabi, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si kafir dengan si mukmin ya hanya dalam hal meninggalkan sholat. Si mukmin itu adalah seketika kita berhadapan dengan Tuhan, tidak kemana-mana, mantap dalam sholat. Tapi kalau kita sudah keluar, itu kerjanya si kafir, kerjanya si manusia, kerjanya 17 sifat, kerjanya si malam tadi. Makanya bainal kufar wal mu'min tarkus sholat. Perbedaan si mukmin dengan si kafir itu seketika dia meninggalkan. Nah, berarti kan kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kafirlah kita. Efeknya apa? Fazuku azaba, rasakan kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Kalau kamu keluar dari sholat kamu, maka tidak dicabut penyakit hati dalam dadamu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Nah, di tempat dia mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Penyakit yang mana? Yang 17 macam tadi. Kalau sehari dicabut sekali, 2, 3, habislah penyakit hati tadi. Maka bersih kita, cerah muka kita, membaur kita dengan mukmin, ya, membaur kita dengan siang bercahaya. Itu. Tetapi kalau Tuhan kita tinggalkan, apa yang terjadi? Bukan malah bercahaya, malam tadi menjadi gelap gulita, semakin pekat, dan dia menjadi penyakit bagi kita. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu 17 macam tadi, ditambah oleh Allah penyakit tadi. Efek dari penyakit tadi, dia merambah kepada tubuh badan jasad. Penyakit otak, tulang urat, darah tinggi, stroke, macam-macam. Sakit, menderita, terazab, tapi jangan dikatakan Allah mengazab kita. Karena Allah tidak pernah benci kepada kita. Kita sendiri mengazab diri kita sendiri.
Kita sendiri membenci diri kita sendiri. Itulah makna ayat yang mengatakan sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci kepada kamu. Itu nasihat ayahanda kepada anaknya, saudaraku. Nasihat Rasul kepada ruh, saudaraku. Bukan nasihat Allah kepada Rasul, tidak. Keliru orang memahami itu, saudaraku. Tapi itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Dikatakan mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Tapi kamu loh yang meninggalkan Tuhan. Ya, dalam sholatmu kamu yang meninggalkan Tuhan. Kamu pergi ke mall, ke kebun, ke pasar, menghitung uang. Akibatnya kamu tersiksa oleh penyakit hati. Penyakit itu tidak dicabut, dia tumbuh-tumbuh, besar-besar, merembet ke tubuh. Kamu menderita. Kamu benci dirimu, bukan aku yang benci kamu, kata Allah dan Rasul. Itu paham dan maknanya, saudaraku. Oke, kita lanjut. Ayat berikutnya berbunyi begini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, dikatakan bahwa akhir itu lebih baik daripada awal. Makanya kalau kita lihat konteks Quran, perhatikan ya. Wallazi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Kafir duluan kan? Mu'minun terakhir kan? Nah itu. Ya begitu. Nah iyalah. Ya. Nah, jadi kafir itu awal, mukmin itu akhir. Nah, kemudian pada surat Ali Imran ayat 190 tadi kita dengarkan lagi waqtila fil laili wa nahar. Nah, laili lagi duluan. Nahar kemudian. Jadi yang akhir itulah yang baik pada kamu. Yang awal itu tubuh badan jasad, yang padanya adalah malam, gelap 17 sifat, itu awal. Dia itu tidak bagus, yang bagus itu adalah yang akhir, yang datang terakhir itu. Maka kamu jangan menyembah yang awal, sembahlah yang akhir. Nah, Allah dan Rasul itu menasihati kita seperti itu, saudaraku. Yang akhir itu adalah ruh. Itu yang datang daripada Allah dan Rasul. Sedangkan yang awal itu tubuh badan jasad. Bahkan adanya dalam kandungan mak kita, dia duluan. Tubuh itu duluan, barulah kita datang. Nah, kira-kira begitu paham dan maknanya. Ya, karena ini banyak, tidak usah kita kembangkan, tinggal kita berpikir bagaimana cara mengembangkan. Oke? Yes. Kemudian ada lagi kalimat yang berbunyi wala safa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas atau bergembira. Artinya, kalau kita hati-hati menghadapi yang awal tadi, malam tadi, yang gelap tadi, sifat 17 tadi, kemudian kita bisa mengantisipasinya, mengajak dia menjadi baik, maka Allah akan memberikan kita kegembiraan, ketenangan dan kebahagiaan. Nah, ini kisah tentang orang-orang yang menang. Bukan menang melawan orang lain, menang terhadap dirinya sendiri. Tidak ada benci dianya, tidak ada iri dengki kepada orang lain. Tidak mau dia mencaci-caci orang, menyalahkan orang, apalagi memfitnah. Nanti Allah akan berikan kepada dia itu kesenangan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan, saudaraku. Walaupun secara duniawi dia bukan orang kaya, hidupnya pas-pasan, tapi kebahagiaan sudah ada dalam dadanya, sudah ada di hatinya. Dianya itu yang bahagia, akan gitu. Nah, kebahagiaan itulah kekayaan sejati, saudaraku. Kan saya pernah bilang itu loh, ketika kita sholat, duduk di antara dua sujud, kan ada kalimat yang berbunyi warzukni, berilah aku rezeki. Nah, kebanyakan orang mengartikan rezeki itu adalah harta tahta wanita dengan anak-anak. Apakah itu salah? Tidak juga. Harta itu adalah benda-benda, kemewahan, uang, ya. Tahta, kekuasaan, wanita, pasangan hidup, anak-anak.
Itu tidak salah kalau itu dikatakan rezeki. Tetapi rezeki sejati adalah kebahagiaan. Kalau sudah bahagia, saudaraku, harta itu enak, tahta itu enak, wanita itu enak, anak itu enak. Enak dilihat, enak didengar, dan enak dirasakan. Tapi kalau kebahagiaan itu tidak ada, harta kacau kita, tahta lebih kacau lagi, wanita penyebab kacau, anak-anak masya Allah galau. Jadi kebahagiaan itulah harta sejati. Makanya Raja Salman, Raja Arab Saudi, harta banyak, uang banyak, emas banyak, kekuasaan tinggi, tetap ngomong, warzukni, berilah aku rezeki ya Allah. Bukan duit, bukan tahta harta, tapi berikan aku kebahagiaan. Gitu. Ya. Nah, kita masuk kepada ayat berikutnya. Kita dengarkan, alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini Allah dan Rasul bercerita tentang diri kita. Bukan Allah bercerita tentang Muhammad, tidak. Allah dan Rasul bercerita tentang diri kita. Nah, adakah tidak aku jumpai kamu dalam kondisi yatim? Kemudian aku lindungi. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Gitu. Siapa yang yatim? Mana anak yatim? Ya, ruh itu anak yatim. Ruh itu yang yatim. Dia punya bapak, tidak punya ibu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, Ana abaul arwah, wa Adam abaul bashar. Aku ini bapak roh. Ingat ya, yang berkata ini Rasul, bukan Nabi. Kalau Nabi anaknya itu Fatimah, ya, Ummu Kulsum, Zainab, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu anak Nabi. Tapi kalau anak Rasul, anak Muhammad, bukan. Anak Muhammad itu semua ruh. Anak Rasul itu semua ruh. Mulai dari ruh Adam sampai ruh kita hari ini. Maka dia katakan, Ana abaul arwah. Aku adalah bapak para ruh. Adam bapak tubuh. Karena Adam terbuat dari tanah, anak-anaknya terbuat dari saripati tanah. Dia menyebutkan tubuh kita, saudaraku. Badan jasad kita, saudaraku. Itu. Makanya dikunci oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran yang bunyinya wa walidi wa mawalad. Demi bapak, demi anak, demi ayah, demi anak. Makanya la uksimu bihazal balad wa anta halum bihazal balad. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri Bakkah ini bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Gitu. Itu bunyi la uksimu bihazal balad wa anta halum bihazal balad. Dan engkau tetap ada di dalam negeri ini. Baru ada wa walidi wa mawalad tadi, demi bapak dan demi anak, artinya demi Muhammad dan demi para roh. Nanti dia berkumpul di situ. Kenapa? Dia tadinya di situ, maka diuraikan, diturunkan ke dunia, berkembang. Nanti kembali ke situ lagi. Terutama ketika dia sholat berwaktu, minimal 5 kali sehari semalam. Kalau perlu setiap detik. Itulah sholat doimun. Gitu, saudaraku. Ya. Nah, jadi adakah tidak aku jumpai kamu dalam kondisi yatim, kata Allah dan Rasul? Jawabnya iya. Nah, kemudian aku lindungi kamu. Dengan apa? Dengan kasih sayangku. Bagaimana caranya? Aku perintahkan kamu mengikut Rasul, berbuat baik dan benar, supaya kamu aku beri pahala, ganjaran, gaji daripada Allah dan Rasul. Nah, jadi pahala ini sering dilecehkan, diremehkan oleh kita orang hakikat. Kemarin kan saya kena. Dikatakanlah, oh Pak Abu sudah mulai cerita pahala. Itu sama dengan anak-anak beribadah diiming-iming. Bukan begitu. Allah yang memberikan itu sebagai penghargaan untuk hambanya ini, untuk kaumnya ini, untuk kita. Itu penghargaan Allah loh, pahala itu. Alangkah sombongnya kita melecehkan penghargaan Allah. Makanya Allah katakan, falahum hajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putusnya, ganjaran tidak putus-putusnya, pembayaran daripadaku yang tidak putus-putusnya. Kita katakan pula bahwa Pak Abu Fikri itu mengajak kita beribadah dengan iming-iming pahala.
Lalu apa lagi yang kita harapkan daripada Allah kalau bukan pahala? Nah, ternyata kita lupa. Pahala itu bahasa lainnya adalah kasih sayangnya Allah dan Rasul. Itu dia. Kita bersyahadat sampai haji ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tidak ada yang kita harap daripada Allah, satu pun tidak ada. Kecuali hanya satu. Nah, tidak ada yang kita harap daripada Allah, satu pun tidak ada kecuali hanya satu. Apa itu? Pahala. Apa itu pahala? Kasih sayangnya Allah. Kalau selama ini kita hidup beribadah, tidak ada kita harapkan pahala daripada Allah, apa yang kita harap? Karena pahala itulah kasih sayangnya Allah dan Rasul, saudaraku. Kalau kita tidak berharap itu, apa lagi yang kita harap? Binasa sudah kita. Gitu. Nah, itulah aku jumpai kamu dalam kondisi yatim, kemudian aku lindungi kamu. Artinya, aku berikan kamu pahala. Aku beri kamu kasih dan sayang. Terbukti Allah kasihi kita. Artinya Allah ciptakan langit dan bumi, ada fasilitas dalamnya. Kan iya. Kemudian Allah sayangi kita dengan cara Allah berikan petunjuk. Allah berikan jalan keluar dalam hidup kita menuju Allah Rasul dalam sholat hingga kita mati nanti, saudaraku. Itu maksudnya. Oke, nah kita masuk pada ayat berikut. Wa wajaddaka dhalam fahada. Nah, aku temukan kamu sesat lalu aku tunjukkan. Nah, kan jelas kalimat itu. Ini kalau orang tidak mengerti, dia akan mengatakan Allah berkata kepada Muhammad. Tidaklah. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Allah itu gaib, Muhammad itu nyatanya Allah. Muhammad ini membawa petunjuk, membawa agama. Huwalazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul, mengutus Muhammad, membawa petunjuk dan membawa agama. Tidak mungkin Muhammad ini sesat, saudaraku. Tidak mungkin. Dia aja membawa petunjuk, kok dibilang sesat? Oh, nabimu itu nabi sesat. Buktinya ada dia ngomong, ihdinas siratal mustaqim. Anda tidak mengerti. Seketika dia berkata ihdinas siratal mustaqim, itu kejarnya di dalam sholat. Nabi juga sholat, benar. Tapi Nabi itu mengajarkan ajaran Rasul, ajaran Allah. Dia guru besar. Ya, guru besar itu biasa saja dia mengatakan, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Dia mengajar kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, santri-santrinya. Begitu. Betul Rasul itu bersyahadat, betul. Ya, betul Rasul itu sholat, betul. Tapi dia mengajarkan kita. Sebenarnya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu sudah cukup sebagai gambaran akal fikir kita, menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah guru besar. Di tangannya ada petunjuk, di tangannya ada agama. Tidak mungkin dia tidak dapat petunjuk, tidak mungkin dia itu beragama. Beragama pun tidak mungkin dia itu. Karena agama itu dia yang bawa. Nah itu. Sampai pula dikatakan, Muhammad itu sesat, Rasul kamu itu sesat, Nabi kamu itu sesat. Buktinya dia ngomong ihdinas siratal mustaqim. Anda tidak mengerti, saudaraku. Tidak begitu paham dan maknanya. Di tangannya ada petunjuk, di tangannya ada agama. Menunjukkan kita, mengajarkan kita, si yatim tadi, biar kita beragama. Apa itu agama? Agama tidak kacau. Tidak kacau perasaan, tidak kacau pemikiran, tidak kacau suara kata dan perbuatan. Maka kita punya pendirian namanya Islam atau selamat, sejahtera atau damai. Itu, saudaraku. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih? Satu. Wa wajaddaka a'ilam fa'aghna. Nah, itu dia. Nah, aku mendapatkan kamu itu banyak kekurangan, kemudian ku kayakan. Banyak kemiskinan, kemudian ku kayakan. Apa kemiskinan kita? Kemiskinan yang pertama yang kita miliki bukan harta benda, saudaraku. Kalau makan, minum, rumah, tempat, kendaraan itu belum kita lahir, sudah Allah tuliskan bagian untuk kita. Jangan salah-salah kita itu. Sudah Allah tuliskan bagian untuk kita. Abu Fikri, kehidupanmu 75 tahun loh. Ini rezekimu. Padanya ada rumah, ada kendaraan, ada pakaian, ada makanan, ada minuman, ada kesehatan, ada kesenangan. Sudah. Dia itu sudah ada sebelum ia diadakan. Tinggal kita menunggu keberadaannya.
Masalah dunia itu selesai sudah. Tapi kalau masalah akhirat tidak bisa selesai begitu saja. Harus kita perjuangkan, saudaraku. Gitu. Makanya dikatakan, wawajadaka ailam fa'akhna. Aku temukan kamu itu tidak punya apa-apa, miskin, kemudian ku kayakan. Bukan masalah uang, bukan masalah harta ini. Masalah hidayah, masalah petunjuk, masalah pengetahuan, masalah pengalaman. Bagaimana kita dapatkan? Dengan rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, mau menerima pendapat siapa saja, siap menerima kritik siapa saja demi kebaikan dan kebenaran, mau mempelajari ilmu apa saja, tidak pernah menyalahi orang, ya, tidak pernah bertengkar kepada orang, tidak pernah mengatakan orang salah, orang itu buruk, tidak ada. Kita tidak mau mengurus orang lain, kita urus diri kita yang banyak kurang ini, yang miskin pengetahuan ini. Itu fungsi kita. Nah, jadi yang disebut kekayaan itu, ya, pertama kali kita miskin, tidak ada ilmu, tidak ada paham, tidak ada makna, diberikan oleh Allah. Dengan ilmu, paham, dan makna kita bisa berkembang. Untuk apa? Mencapai harta sejati. Kekayaan sejati namanya bahagia. Di mana? Di dunia. Di mana? Ke akhirat nanti. Begitu, saudaraku. Oke, kita lanjut lagi. Ini. Wa ammal yatima fala takhar. Nah, ini nasihat ini, ya. Artinya adalah, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu bertindak sewenang-wenang. Kita ini kan anak yatim. Dalam dada kita anak yatim. Dalam dada orang lain, anak yatim juga. Artinya kepada sesama ruh yang ada dalam tubuh, jangan sekendak-kendak. Jangan sesuka-suka, jangan sewenang-wenang. Hargailah orang. Senang di kita, senang di orang. Sakit di kita, sakit di orang. Jangan disakiti orang. Jangan dirugikan orang. Jangan disiksa orang. Ini tidak, kita ini suka menyakiti orang, menyedihkan orang, membenci orang, memfitnah orang. Bahkan kita mengintimidasi kehidupan orang. Kita rusak nama orang. Apalagi zaman media sosial, wah gampang sekali. Dipotong-potong ceramah Abu Fikri, disebarkan, dia dibentuk opini memburukkan Abu Fikri. Selesai, buruklah Abu Fikri. Tanpa Anda sadari, bagaimanakah rasa hati Abu Fikri? Hancur dia dibegitukan. Anda bahagia, Anda kira Anda menang, Anda kalah, saudaraku. Karena Abu Fikri tidak akan merasa hancur dengan kehancuran itu. Tetapi yang memiliki Abu Fikri juga memiliki diri Anda. Itu yang tersakiti oleh karena ulah Anda. Gitu. Artinya jika kita menyakiti orang, kalau orang itu tersakiti oleh tingkah kita, ya ceritanya sebatas itu. Sebatas itu. Tapi dapat dengan orang tertentu. Seketika kita sakiti dia, dia tidak merasa sakit. Dia bertahan dengan kesabarannya, maka yang sakit adalah Allah. Yang merasa tersinggung adalah Allah. Yang nyata rasa itu pada Rasulnya. Bayangkan. Allah dan Rasul yang Anda sakiti, saudaraku. Makanya pada surah Al-Alaq itu ada kalimat yang berbunyi, Iqra warabukal akram. Bacalah. Tuhanmu muliakan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Kemana kita cari Tuhan? Tidak akan dapat. Kalau tidak dengan rasa dan pemikiran serta pengetahuan dan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Yang Rasul sampaikan dengan kita. Nah, ternyata untuk memuliakan Tuhan itu, untuk memuliakan Allah dan Rasul itu adalah dengan cara memuliakan Ia yang datang daripadanya. Ada pada dada kita, ada pada dada orang lain. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun alirannya dia. Artinya, muliakanlah mereka. Baik-baiklah dengan mereka. Jangan disakiti mereka. Jangan disinggung mereka. Jangan dibenci mereka. Jangan dihina dan jangan fitnah mereka. Apalagi dihancurkan martabat diri serta harga diri mereka. Jangan.
Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sakiti orang, kemudian dia membalas, mungkin ada amannya sedikit lah kita. Tapi menjadi sengketa loh. Tapi dapat dengan orang tertentu, seketika kita sakiti, kemudian dia sabar, dia tahan rasa sakitnya itu, dia serahkan kepada Allah dan Rasul, nah baru kena kita. Bahaya saudaraku. Bahayanya apa? Ya kita sakiti mereka, tetapi yang sakit adalah Allah dan Rasul. Yang terhina adalah Allah dan Rasul. Makanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang pada isi alam semesta, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia, yang dalamnya ada ruhullah, saudaraku. Makanya jangan sampai kita menyakiti hati orang, menyusahkan hati orang, menyengsarakan orang. Jangan. Kalau dia membalas mungkin oke-oke saja, tapi kita sudah sengsara. Yang lebih parah lagi, seketika dia tidak membalas, dia serahkan kepada Allah dan Rasul. Kita hinakan dia, Allah yang kita hinakan. Kita sakiti dia, Allah yang kita sakiti. Bukan dia yang kita hadapi, Allah yang kita hadapi melalui Rasulnya. Itu saudaraku. Maka ya batas ini dulu kajian kita pagi hari ini. Matahari sudah menyinari wajah saya. Udah belang-belang nih, ada di sini agak putih, di sini agak gelap karena cahaya matahari. Nah, ini semoga kita bisa memahami. Semoga ini bermanfaat kepada kita semuanya. Bahwa kisah Ad-Duha ini adalah mengisahkan tentang momentum seketika siang itu beraktivitas, terang itu memancarkan sinar, roh sudah mulai berbuat. Biasanya malam pun menggeliat. Si gelap pun mulai beraksi, si hitam pun mulai mencengkramkan kukunya kepada si siang, si terang, si diri kita tadi. Tetapi cerita Wadduha beda. Wadduha demi waktu di mana siang mulai terbuka, sinar mulai memancarkan cahayanya, dan demi malam seketika dia hening. Nih, malam yang hening inilah artinya yang gelap sudah mulai terang, yang hitam sudah mulai putih. Ruh tadi sudah bisa membina sifat 17 tadi menjadi sifat yang baik. Karena bagaimanapun juga ya, sifat yang 17 tadi kan buruk itu, dia itu potensi loh. Daripadanya bisa kita kembangkan menjadi kebaikan. Contoh, pantang kelintasan. Artinya tidak bisa melihat orang lebih, tidak bisa melihat orang pintar, tidak bisa melihat orang kaya, tidak bisa melihat orang sukses. Timbul iri dengki. Nah, iri dengkinya ini digunakan dalam hal yang positif. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Dia mampu, kenapa saya tidak mampu? Saya mau belajar dengan dia. Nah itu, kita belajar dengan dia, kita berbaikan dengan dia. Akhirnya dia ajarkan kita, maka kita pun berkembang sama dengan dia. Walaupun ada processingnya. Nah itulah sifat yang benar. Jadi 17 sifat tadi memang dia buruk, memang dia ingkar, memang dia kafir terhadap Tuhannya. Tetapi tugas kita adalah memperbaikinya agar jadi baik, membenarkan dia agar jadi benar, mengarah kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak, dia akan menjengkeram kita, dia akan membinasakan kita. Yang putih menjadi hitam, yang terang menjadi gelap, yang benar akan menjadi salah. Itu akibat daripada kita tidak mengenal siapa diri kita yang sebenarnya diri. Oke, terima kasih saudaraku. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.